Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lesari, NPM 200101009 dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode pengujian perangkat lunak. Langsung saja. Yang pertama ada black box testing ataupun pengujian kotak hitam, merupakan salah satu metode pengujian terhadap perangkat lunak. Pengujian ini sendiri adalah salah satu teknik untuk pengujian perangkat lunak, mempunyai mekanisme untuk menentukan data uji yang dapat pengujian perangkat lunak secara lengkap, mempunyai kemampuan tinggi untuk menentukan kesalahan. Yang kedua ada white box testing, merupakan metodologi pengujian yang dijalankan berdasarkan struktur internal dan desain perangkat lunak untuk memeriksa struktur program dan memperoleh data penguji berdasarkan logika atau kode program. Yang ketiga ada unit testing, pengujian yang dilakukan pada setiap model atau blok kode selama pengembangan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh developer atau penulis kode. Yang keempat ada sistem pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada suatu program perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut dikenalkan secara umum. Yang kelima ada integration testing. Ini biasanya dilakukan dengan pengujian cara kerja unit-unit aplikasi atau software yang sedang dikembangkan ketika sudah dikombinasikan. Integration testing dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua komponen yang berinteraksi secara berjalan dengan baik atau tidak. Yang keenam ada acceptance testing, pengujian beta dari pengujian yang dilakukan oleh penggunaan akhir yang sebelumnya. Yang ketujuh ada usability testing, pengujian ini berfokus pada kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi, fleksibel dalam mengenai kontrol yang kemampuan sistem untuk mengetahui tujuannya. Yang kedelapan ada performa testing, adalah suatu proses untuk pengujian batasan ketahanan, kestabilan dan sistem untuk termasuk model aplikasi yang infrastruktur. Secara pengujian bagian sistem atau aplikasi tersebut dapat bekerja kembali setelah terjadinya down dalam kondisi load dan tinggi. Yang ke-9 ada smoke testing, adalah sejenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah perangkat lunak di-boot untuk memastikan bahwa fungsi testing dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijalankan sebelum setiap tes fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat lunak bangunan. Yang ke-10 ada stress testing, merupakan bagian dari teknik pengujian performa yang dijalankan untuk mengetahui limit atau batasan kemampuan dari sebuah sistem dengan cara membanjiri lalu lintas sistem sampai sistem tersebut. Yang ke-11 ada sanitasi, adalah pengujian yang dilakukan terhadap sebuah perangkat lunak dan hanya fokus pada fitur atau fungsi baru atau fungsi yang dilakukan berubah yang baik. Perubahan itu merupakan sebuah flow bisnis atau perubahan karena yang ditemukan kesalahannya atau bug pada perangkat lunak versi perbaikan. Yang ke-12 ada
Rechof testing. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan solusi perangkat lunak dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan dapat berhasil menutup kemungkinan terjadi ceras. Terus yang kedua, mengapa aplikasi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum rilis? Karena aplikasi perlu menentukan kualitas program sebelum digunakan pengguna. Sesungguhnya apakah aplikasi susah memenuhi syarat dan memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, yang ketiga, berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Keadaan normal halaman login. Yang pertama itu nama kasus uji login. Deskripsinya halaman login dan halaman normal. Kondisi awal, masukkan username dan password, tidak bisa menggunakan huruf atau nama asal yang asal-asalan. Skenario, halaman login yang berisi username dan password, kemudian username dan password wajib diisi karena jika tidak diisi maka tidak akan bisa masuk ke dalam halaman menu. Hasilnya ya yang diharapkan ketika tombol username dan password diisi dengan benar, lalu klik tombol login untuk membuka halaman selanjutnya. Pengamatan tampilan menu sudah maksimal. Kesimpulan, login berjalan dengan lancar. Berada pada menu utama. Deskripsi, berada pada menu utama. Kondisi awal, berada dalam menu utama. Skenario, jika diklik pada menu login maka akan berganti di menu utama, lalu klik salah satu menu dan menu mahasiswa dan menu uang kas. Yang kedua, jika diklik menu mahasiswa maka akan berganti layar mahasiswa. Hasilnya, jika tampilan layar menu diklik maka tidak akan berubah dari tampilan tersebut. Pengamatan, mengecek tombol pada menu utama apakah sudah bisa berjalan dengan lancar. Kesimpulan, semua menu tidak bisa diklik berjalan dengan urut. Menu mahasiswa. Nama kasus uji, input data mahasiswa. Deskripsi, input data pada halaman mahasiswa. Kondisi awal, data di awal masih kosong kemudian diisi dengan identitas. Skenario, untuk input data klik tombol mahasiswa lalu kita masukkan data diri kita. Selanjutnya jika sudah selesai lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, jika identitas kita ada yang kurang ataupun ada yang salah, kita bisa klik tombol edit. Jika mahasiswa banyak, kita bisa tombol share lalu klik nama. Jika kita ingin melihat hasil dari data, klik tombol lihat lalu data itu otomatis akan keluar. Hasilnya yang diharapkan, from input data tidak akan ada kesalahan dalam menyimpan ataupun inputan data identitas. Pengamatan inputan data NIM dari awal sudah tidak bisa menggunakan huruf. Pengamatan tombol delete tidak berjalan untuk menghapus data. Kesimpulan, penginputan data NIM sudah berhasil. Untuk tombol delete juga sudah bisa berhasil menghapus data. Inputan data. Deskripsi, data pada halaman uang kas. Kondisi awal, data awal masih kosong kemudian
dengan kemudian diisi dengan data uang kas. Skenario yang pertama, untuk input data uang kas, lalu klik uang kas, lalu klik menu, lalu kita masukkan nama, nomor, urut tanggal dan keterangan, lalu tambahkan beberapa menu yang dibayarkan. Untuk uang kas hari ini dimasukkan jumlah uang kas karena lalu klik simpan. Jika sudah muncul nama pada tabel, lalu kita klik lihat apakah ada salah atau tidak. Hasilnya yang diharapkan inputan data uang kas itu tidak ada kesalahan dalam penyimpanan. Hasil pengamatan inputan tanggal tidak bisa buat input tanggal, dan pengamatan tombol share tidak bisa untuk mencari data yang sudah diinput. Kesimpulan, pengimputan tanggal sudah berhasil, tombol share sudah berhasil. Selanjutnya, logout. Deskripsi tombol logout berada di tombol menu. Kondisi awal tombol logout sudah setelah semua penguji. Skenario, jika penguji sudah selesai dan tidak ada kesalahan lagi, maka kita bisa logout. Hasil tombol logout berhasil, diklik kembali ke halaman login. Pengamatan penguji, jika penguji pada tombol logout berhasil berjalan. Kesimpulan, tombol logout sudah berhasil. Keseluruhan tampilan menu. Deskripsi tampilan aplikasi Masya dan uang kas. Skenario, pada tampilan UI dan menu utama sudah cukup bagus. Tombol menu dan klik sudah halaman diinginkan. Hasil yang diharapkan, tampilan menu berharap bisa diperbaiki agar tampilan rapi. Pengamatan pada tampilan UI dan menu utama. Kesimpulan, buat kedepannya agar bisa membuat UI yang rapi dan lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.